Baik, hari ini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar fungsi manajemen strategi inovasi digital untuk FEB Universitas Terbuka. Dengan saya dosen pengampu Dewi Anggraini. Konsep dasar dan lingkungan bisnis ialah definisi manajemen, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya secara efisien. Tantangan lingkungannya ialah analisis faktor makro dan mikro, atau sering kita dengar yaitu PASTEL, yang mempengaruhi daya saing pasar. Yang ketiga ialah etika dan CSR. Pentingnya prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkelanjutan. Berikut ialah perencanaan dan perencanaan strategis. Eh, di sini ada creating strategi roadmap sebenarnya, namun terlalu kecil ya. Tapi dapat bisa dilihat bahwasanya perencanaan operasional, penetapan tujuan visi dan misi organisasi secara terukur dalam jangka pendek hingga panjang. Formula strateginya menggunakan analisis SWOT yang dapat kita ketahui bahwasannya pentingnya strength, weakness, opportunities, threats untuk keunggulan kompetitif. Yang ketiga ialah eksekutif visi. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk menyelaraskan seluruh unit kerja demi memenangkan konsumen. Yang selanjutnya ialah pengambilan keputusan manajerial. Dalam tahap ini ada ketentuan terkait keputusan rasional dan juga alat dan kondisi keputusan itu sendiri. Dalam tahapan keputusan rasional, proses terstruktur itu dapat dimulai dari kita mengidentifikasi dulu masalahnya. Karena ketika kita tidak mengetahui apa masalahnya, maka solusinya itu bisa jadi tidak tepat. Ketika kita tahu apa masalahnya, maka perlu adanya pengumpulan data akurat, formulasi solusi alternatif, hingga eksekusi solusi terbaik secara objektif agar tindak lanjutnya itu jelas. Alat dan kondisi keputusan itu sendiri, pemanfaatannya adalah untuk matriks keputusan dan pohon keputusan, atau we call this is decision tree, untuk minimalkan resiko dan kondisi pasti yang beresiko. Karena segala suatu keputusan itu ada opportunities, ada risk-nya juga kan gitu. Berikut adalah pengorganisasian dan desain organisasi. Di dalam hal ini ada struktur atau wewenang, ada desain adaptif, dan juga ada delegasi efektif. Di dalam struktur dan wewenang kita perlu ketahui bahwasanya pimpinan itu ada. Jadi setiap ada masalah baiknya disampaikan kepada pimpinan agar terkoordinir dan tersampaikanlah jalan keluar itu tadi dengan versi leader, karena sesungguhnya besar kecilnya satu masalah itu tergantung dari siapa dan bagaimana menyikapinya. Kemudian desain adaptifnya itu maknanya di sini ialah penerapan struktur matriks dan tim organik yang fleksibel untuk merespon dinamika perubahan pasar. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pendapat beberapa orang. Kita perlu terjun langsung karena zaman sekarang in these conditions economic gitu ya, kita harus tahu bahwasannya apa yang mereka butuhkan saat ini. Kemudian yaitu delegasi efektif. Pembagian wewenang yang seimbang guna meningkatkan kelancaran operasional antar lini manajerial. Itu sangat penting. Delegasi itu sangat penting. Kemudian di sini kita belajar terkait penyusunan staf dan manajemen SDM. Kalau proses MSDM itu sendiri jelas pastinya ada rekrutmen yang sangat selektif, kemudian ada pelatihan yang berkesinambungan, serta penilaian kinerja transparan. Kita sebutnya itu KPI untuk beberapa instansi, yang dimana biasanya KPI itu kerap menjadi bumerang untuk beberapa orang karena mungkin tidak tidak semisi ya. Kalau itu terjadi, berarti ada masalah di awalnya, yaitu di rekrutmen selektifnya. Kemudian mengelola perubahan. Jadi, strategi mitigasi resistensi karyawan itu sangat penting. Karena apa? Karena itu bukan tujuannya untuk sebenarnya memplonco staff, bukan, tapi itu memang tujuannya adalah membangun. Kita mau mengidentifikasi mana staff ya atau karyawan yang memang berdiri untuk kita, yang memang mereka bisa kita gunakan, bukan yang menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi, kan begitu ya. Kemudian dinamika kelompok, di situ ada pembentukan kerja sama tim yang perlu dan sangat solid serta inovatif. Kemudian ada motivasi, komunikasi, serta pengelolaan konflik. Teori motivasi itu jelas
Penerapan teori Maslow-Haselberg semuanya pada tahu. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Sementara komunikasi efektif itu tujuannya adalah untuk membangun saluran komunikasi dua arah. Sering sekali kita punya pimpinan yang mungkin sifatnya bos, tapi sebenarnya bukan, that's not a leader gitu ya. Jadi untuk itu perlu kita ketahui bahwasannya as a leader kamu harus listen gitu. Kemudian manajemen konflik. Di manajemen konflik, itu ada resolusi konflik melalui negosiasi, kompromi, dan kolaborasi konstruktif. Kepemimpinan strategis itu memiliki sedikit berbeda kan? Di sini saya ada ulas sedikit terkait gaya kepemimpinan, sinergi antara kepemimpinan situasional, transaksional, dan transformasional. Jadi visi strategisnya ialah kemampuan merumuskan arah masa depan dan memberi inspirasi nyata kepada anggota tim. Sementara pengaruh sukarelanya adalah untuk mendorong kepatuhan dan komitmen tinggi anggota organisasi tanpa paksaan. Berikut ialah pengendalian dan rantai nilai. Sistem pengendaliannya jelas, seperti tadi saya sampaikan, ketika KPI itu jelas, maka jelaslah kerja mereka. Sementara rantai nilai itu jelas. Kenapa? Ketika orang yang memiliki high quality, pasti value-nya jelas, kan begitu ya. Kemudian saya akan ulas sedikit terkait kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Di dunia kewirausahaan, keberanian mengambil resiko itu terukur dari kejelian menangkap peluang pasar baru. Apapun usahanya pasti ada resiko. Tapi bagaimana kita menyikapi resiko itu menjadi peluang. Sementara kreativitas itu ialah menciptakan lingkungan kerja terbuka yang merangsang gagasan radikal dan solutif. Di inovasi bisnis in nowadays, kita perlu ini, kenapa penerapan ide bernilai itu di komersial tinggi pada produk layanan dan proses operasionalnya. Berikut sekilas terkait manajemen UMKM dan era digital. Karena tidak bisa dipungkirin, UMKM sedang semerebak dan memang sedang naik daun, bisa dibilang demikian ya. Pemberdayaan UMKM ialah analisis kelayakan usaha dan manajemen operasi skala kecil yang sebagai saat ini kita pahami bahwasannya mereka adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Transformasi digital, pemanfaatan data analistik, platform digital, dan otomatis bisnis terkini. Kemudian pemasaran digital, penetrasi pasar baru berbasis teknologi dan untuk penciptaan nilai atau value creations. Teman-teman semua, saya buka diskusi dan referensi akademisnya. Di sini kita ambil beberapa ulasan dari buku materi pokok BMP dengan kodenya EKMA 4116 untuk Prodi Manajemen edisi 3 oleh Dr. Mamdu Hanafi MBA, penerbitnya adalah Universitas Terbuka 2021. Ini ada ISBN-nya. Kemudian kita menggunakan referensi dari Pustaka Repository Digital Universitas Terbuka. Kemudian beberapa ulasan dari internet dengan judul Manajemen Inovasi dan Digitalisasi. Dengan saya pengampu mata kuliah Dewi Anggreni. Terima kasih untuk hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dapat belajar dari segala sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.